kau punya persembahan? Dia bilang, berapa saja ini? Dia bilang. Nah, dalam masa itu barulah. Ya kira-kira 20 naira, 10 naira, dan itu duit Nigeria. Nah, jadi itulah kita punya persembahan. Kalau setiap minggu ada orang bagi 50, 30, 50, 100. Kadang ini 1 ringgit, 5 ringgit, 10 ringgit. Semuanya itu lagu yang 1 ringgit, 2 ringgit. Kalau begitu dia bilang ke hamba Tuhan, jangan kamu sikit-sikit menghakimi hamba Tuhan. Tuduh hamba Tuhan makan di gereja, dia bilang. Kau punya persembahan itu jangan berapa saja, dia bilang. Ay, dalam hari betul juga ini dia cakap ini. Iya kan? Oke. Jadi itulah tema dia. Sebelum berdoa, mengampuni dulu. Amin. Jadi kalau kau ingat ada orang yang tidak di hati kau, macam kau tidak berapa senang dengan orang itu, mesti mengampuni dulu, baru beri persembahan. Markus 11 ayat 25 hingga 26. Injil Markus 11 ayat 25 hingga 26 kita baca ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Bahaya kan? Bahaya itu. Nah, kalau kau persembah, tapi ada barang di hati kau yang kau ingat macam tidak sedap, kau rasa ada di hati kau orang lain yang macam kau rasa macam tidak tenang, tidak sedap hati kau, mesti kau ampuni dulu. Alkitab bilang orang itu, supaya Bapa di surga pun mengampuni menurut cara kau mengampuni orang itu. Amin. Itu yang dikatakan, apa yang kau buat tabur itu yang kau tuh. Bagaimana kau buat baik kepada orang, itu juga Tuhan berikan kepadamu. Bagaimana kau bercari kepada orang, itu juga Tuhan berikan kepadamu. Jadi itu keadilan yang datangnya daripada Tuhan. Amin. Itulah sama Yesus nasihat kita, harus mengampuni seorang itu dengan segenap hati, mengasihi orang itu dengan segenap hati. Pertama-tama mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, baru sesama manusia. Itulah Alkitab bilang ayat 25, coba terus ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Anda rasa-rasa adakah di hati Anda, waktu Anda memuji Tuhan tadi, menyembah, adakah di hati Anda yang macam terkesan di hati yang Anda macam tidak boleh kasih lepas? Anda tidak bilang ampuni, Anda tidak boleh kasih lepas. Kalau ada, Alkitab bilang harus ampuni dulu. Amin. Ampuni dulu. Tetapi jika kamu, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Artinya, kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, atau ada sesuatu yang kau ingat dalam hati kau yang macam tidak sadar kepada orang lain, kau harus ampuni dulu. So, jikalau kita tidak berbuat demikian, bagaimanapun bagaimana gaya hidup kita, ataupun bagaimana apa yang kita buat kepada orang lain seperti itu juga Bapa di surga yang buat kepada kita. Amin. Betul-betul ini bikin takut ini. Kalau kau mengampuni orang lain tapi separuh-separuh, Bapa di surga pun begitu. Maksudnya, apa yang kau buat kepada orang, itu juga Bapa di surga buat kepada kita. Kalau kau mengampuni tapi di sebalik itu kau ada dendam, Bapa di surga pun begitu. Itulah dikatakan, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Jangan main-main dong. Itu selalu mengampuni, bukan mudah ini. Ya. So dia bilang, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Alkitab bilang, jika kamu tidak mengampuni, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bahaya ini jemaat Tuhan. Pikir betul-betul. Sangat bahaya. Seringkali soal mengampuni ini sangat berat bagi kita semua. Ya, mungkin kayak itu orang, mungkin kau pikir sudah dia sakit hati kau dengan macam-macam.
dan sukar untuk kau lupa, sukar untuk kau mengampuni. Bahaya. Bagaimana hati kau sukar untuk mengampuni itu orang, sukar untuk melupakan kesalahan itu orang pada kau, Bapa di surga pun itulah yang dia buat sama kau. Amin. Jangan mengira kau sudah benar. Hati-hati. So, dia bilang, tetapi jika kamu tidak mengampuni, amin, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Bapa juga tidak mengampuni kita. Tapi harus dengan segenap hati. Seringkali kehidupan orang seperti itu, susah dia mengampuni, susah dia kasih lupa kesalahan orang lain sama dia. Maka Tuhan pun susah kasih lupa kesalahannya kepada Tuhan. Amin. Dan dia merasa sudah benar di hadapan Tuhan karena orang itu bersalah sama dia, dan dia rasa sudah benar, sudah benar. Dia tidak tahu bahwa kutukan itu sudah masuk dalam hidupnya apabila dia tidak mengampuni orang lain yang bersalah kepadanya. Ini banyak kekeliruan dan banyak orang Kristen anggap ini macam remeh-temeh ini mengampuni. Tidak mengampuni kutukan sudah masuk dalam keluarga Anda, berkat sudah terhalang. Sebab bila kau tidak mengampuni, Bapa di surga pun tidak mengampuni kau. Walaupun kau menganggap kau tidak bersalah, kau oke, mungkin kau menang dalam pengadilan, tapi kau tidak mengampuni. Bapa di surga pun akan berbuat demikian. Wah, dalam hati saya, waktu saya membaca, serius ini hal ini. Kalau orang Kristen tidak mau mengampuni betul-betul, tidak mau sembahyang betul-betul, maka soal mengampuni itu bukan mudah kalau hati sudah sakit. Amin. Bukan mudah itu. Ya. Nampaknya mengampuni di sini perlu juga disertai dengan pengorbanan, kasih, ya, supaya apabila kita mengampuni kenapa Bapa di surga menghendaki supaya kita mengampuni kesalahan orang lain, supaya Bapa di surga pun mengampuni kesalahan-kesalahan kita kepadanya. Amin. Kalau tidak, Bapa di surga pun tidak. Matius 18 ayat 32 hingga 35. Matius 18 ayat 32 hingga 35. Ya, kita cepat pindik saja, ringkas saja ini hari. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai yang melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hal. Barat kan? Keluarga kita bersalah kepada kita, kalau kita tidak mengampuni dia dengan segenap hati, Bapa di surga pun begitu. Nah, seringkali kita, kalau orang itu menyakiti hati kita macam kita, susah kita lupa. Kalau jangan main-main, oh. Orang lain tegur kau, tapi kau tidak mau dengar, hati-hati itu usia sudah begitu, hati-hati. Oh. Nah, kau cakap begitu kan, Bapa di surga pun begitu sama kau. Walaupun kau menangis-nangis, dia tidak akan dengar doa kau. Selagi kau tidak mengampuni, seperti cara Bapa di surga mengampuni orang lain. Bukan mudah ini benda. Lihat betul-betul ayat Alkitab, supaya iman kita itu konsisten, supaya kepercayaan kita itu betul-betul murni. Cara kita mengikuti Tuhan itu murni, aslinya mengikuti Tuhan. Amin. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Mengampuni itu bukan sekedar kamu mengampuni, tapi harus mengampuni itu disertai dengan kasih. Amin. Supaya pengampunan kita kepada orang lain itu tidak disesali kemudian. Itulah sebabnya harus mengampuni dengan segenap hati. Kalau kau tidak mengampuni dengan segenap hati, sesudah kau bilang, saya ampuni kau. Kalau bukan Tuhan, mana saya mau ampuni kau? Tapi karena Tuhan. Wah, ada orang Kristen begini, belum lagi. Ya, kan seringkali begitu. Artinya dia tidak mengampuni itu orang berdasarkan kasih Tuhan, tapi dia mengampuni itu orang menurut emosinya saja. Maka dia bertahun-tahun, 20 tahun dia masih ingat-ingat. Nah, bertobatlah kamu. Siapa yang masuk dalam waktu sekarang? Mengampuni kalau kenapa dia tidak boleh mengampuni? Karena dia sudah sakit dan dia rasa dia sudah benar. Amin. Hati-hati, jangan selalu membenarkan diri di hadapan Bapa di surga. Dan tiba Bapa di surga begitu sama kau juga.
Ayo, semangat, semangat itu Tuhan. Bukan saja kau semangat, haleluya, puji Tuhan, tapi semangat juga mengampuni orang lain, karena itu firman Tuhan. Amin. Bahaya ini. Dia bilang, Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Artinya harus mengampuni dengan segenap hati. Dan mengampuni di dalam itu adalah mengampuni didasari dengan kasih, supaya sesudah Anda mengampuni orang lain yang menyakiti Anda itu tidak disesali kemudian. Amin. Kalau Anda sudah mengampuni tapi Anda pikir-pikir macam menyasar kau ampun itu, belum Kristen betul-betul itu begitu itu. Belum lahir baru betul-betul begitu itu. Seringkali kita begitu. Sukar kita mengampuni karena di hati kita itu ini tolong ada, lu ini parah ini nak. Memang kita ini manusia sangat bodoh. Ada di Alkitab bilang, kami hamba-hamba yang bodoh, dia bilang kan? Kami yang mentaati firman Tuhan saja, dia bilang Tuhan. Tapi memang kita ini bodoh. Bilang kita bodoh saja, termasuk saya lah bodoh. Kita semua ini bodoh. Terlalu membenarkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan sudah kasih tahu firman Tuhan begitu, masih lagi kita macam menegakkan kita punya kebenaran diri sendiri. Tapi firman Tuhan nyata-nyata sudah. Hati-hati. Harus mengampuni. Harus mengampuni. Waktu kau tidak mengampuni orang lain dan menganggap dirimu benar, waktu itulah berkat Tuhan terhalang kepada Anda. Jangan main-main dia mengampuni, bikin halang berkat Tuhan. Sebab itu merupakan dosa. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak orang panjang untuk menolong, tapi karena dosa kita dalam Yesaya, penghambat. Tidak mengampuni bahaya, saya tahu kamu semua. Bahaya. Bikin hambat berkat, bikin hambat urapan, bikin hambat mujizat Tuhan dalam kehidupanmu sendiri. Jadi harus mengampuni. Ya, tapi bukan mengampuni menurut emosi, tapi mengampuni didasari dengan kasih Tuhan, supaya kemudian itu tidak disesali. Harus demikian. Mari kita lihat Matius. Saya tidak tahu apa ini hari siapa ini begini. Matius pasal 18. Masih lagi Matius ayat ini kali ayat 25. Ya. Ayat 25. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Amin. Apa yang membuatkan raja itu mengampuni orang itu, hamba itu, karena belas kasih. Nah itu saya cakap tadi. Bila kau mengampuni orang lain, harus didasari dengan belas kasihan atau kasih daripada Tuhan. Kalau tidak, pengampunanmu disertai dengan emosi akan disesat. Kau akan menyesal lagi. Kau sudah cakap mengampuni, tapi pengampunanmu tidak jujur. Bapa di surga pun tidak jujur sama kau juga mengampuni dosamu. Karena apa yang kau tampil itu yang kau tuai, apa yang kau buat pada orang lain itu juga bawa surga buat. Jangan hati-hati. Kalau mau membenarkan diri di hadapan Tuhan, jangan bagus berendah hati saja. Sama ada kau benar atau salah, harus berendah hati memang. Itulah selalu dicak oleh TV Joshua. Karena saya pun murid TV Joshua juga. Saya 1 tahun dari sana tempat dia. Amin. Nah, saya pun TV Joshua pun saya punya mentor. Ya, kalau tidak pelepasan di sini. Ya, karena ada anak saya sudah ditabiskan oleh dia. Nah. Satu kali saya kasih doa si Hans, dia sudah balik di Batam. Ini betul-betul ini. Dia balik di Batam, dia diserang lagi pro jahat. Sampai dia jalan dengan macam jalan elektrik saja, dia tidak sadar. Itu rojat kan, macam dia mau mati sudah, dia bilang, bimbang dia mati sudah, kalau itu orang tidak lain saya tak. Jadi malam itu dia minta doa saya. Siapa malam? Dia minta doa saya.
video call. Dia bilang, mau kasih doa dulu. Yang kita doa, saya kasih doa dia lah. Dia kasih gantung telepon saya begitu, saya kasih doa dia. Saya kasih doa dia dalam nama Yesus. Dari jauh saya kasih doa dia. Sekali saya sebut dalam nama Yesus, bilang api. Kalau saya bilang terus, macam ada keluar di barang saya begitu, dia macam terus dia terbang begini lari, dia bilang keluar. Terus saya terbebas, dia bilang lepas. Baru dia sembuh. Wih, dia bilang boleh sampai, dia bilang begitu jauh, dia bilang boleh sampai, dia bilang itu kan Tuhan maka hadir di mana-mana, amin. Di mana-mana orang pun ada. Terus dia bilang kan, betul-betul lah, dia itu dia bilang, dia cakap ini, saya punya istri, anak didik TV Joshua, dia bilang. Saya kasih hibur kamu saja. Tidaklah dia cakap begitu, tapi ada yang dia cakap. Apa itu? Hah? Sama aja. Sama? Ya, betul ada. Sampai yang bercakap. Jadi betul itu saya cakap itu, amin. Hah? Keluar api dari telepon. Keluar api dari telepon. Nah, keluar api dari telepon. Jauh di Indonesia itu. Keluar api dari telepon. Dia ini sendiri yang rapat betul bercakap begitu. Saya itu doa saja cukup. Dia lah yang bercakap. Jadi saya tidak tahu apa dia cakap. Nah itu saya bilang, kamu baik-baik. Saya punya minta ini Prophet TV Joshua. Apa lagi kamu mau pikir-pikir? Hah? Itu Pak Yuli gembira betul itu. Sekarang, apa yang lain sekarang? Sekali lagi, tidak mengampuni bahaya. Bikin halang berkat. Sejauh mana aku mengampuni itu orang, sejauh itulah Bapak di surga mengampuni kau. Tahu? Memang begitu. Memang begitu punya. Sejauh mana itu orang minta ampun, kau itu minta ampun sama kau, tapi kau tidak mengampuni itu orang yang dalam hatimu, Bapak di surga pun tidak akan mengampuni kau dalam hati. Sama juga. Dia buat paling begitu sama kita. Amin. Itulah yang kita takuti. Itulah yang kita takuti. Banyak orang anggap ini mengampuni macam mainan saja. Tidak. Harus serius. Mengampuni orang harus bukan cara dengan emosi atau perasaan saja, tapi disertai dengan kasih. Bukan mengampuni karena apa boleh buat, kita punya adat, kita punya kebiasaan. Tidak. Apa dia bilang? Karena dia tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Amin. Artinya mengampuni harus disertai dengan kasih yang datang daripada Tuhan. Itu begini halang berkat toh. Begini halang kesehatan Tuhan pada kita juga untuk disembuhkan. Tidak mengampuni. Jangan tidak mengampuni. Mesti mengampuni. Adakah barang di hati kamu sekarang yang macam suka kamu ampuni orang? Adakah? Ada ini. Mesti mengampuni. Bikin halang berkat. Amin. Mesti mengampuni. Saya bilang, tetapi ketika kasih turun balik. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Apa yang membuat kalian mengampuni dan menghapus hutangnya? Karena belas kasihan. Kalau kita punya pengampunan biasa-biasa itu bukan belas kasihan itu, Tuhan mau bilang kita mengampuni orang lain disertai dengan belas kasihan. Banyak orang mengampuni orang lain tapi diungkit-ungkit. Dia cakap-cakap ke orang. Itu belum mengampuni dengan ikhlasnya. Itulah sebab mengampuni harus didasari dengan kasih dari Tuhan. Amin. Artinya bila kau mengampuni itu orang, kau sudah lupa bahwa itu orang, Anda anggap itu orang macam tidak pernah buat salah sama kau. Bila kau buat begitu, Bapa di surga pun begitu sama kita. Amin. Maka genaplah firman Tuhan itu. Sejauh tubir laut, demikianlah Tuhan jauhkan dosa kita. Amin. Nah, sebab itulah mengampuni ini harus mengampuni dengan jujur. Jangan di mulut kau mengampuni tapi kau simpan-simpan di hati kau sakit. Nah itu belum. Itu bikin halang berkat tau. Asal kamu bikin halang berkat. Supaya jangan berkat kena halang, harus mengampuni dengan segenap
dengan segenap hati. Harus mengampuni. Ya, karena itulah Yesus buat waktu dia mati di kayu salib. Yesus bilang, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus anggap orang yang menyalibkannya itu tidak tahu apa yang dia buat. Amin. Dia pikir kalau tidak tahu apa yang dia buat, bermakna orang itu seperti kanak-kanakan, kebudak-budakan. Amin. Tidak tahu. Nah, itu adalah cara mengampuni, dia harus mengampuni betul-betul. Lukas 23 ayat 33 ayat 34. Lukas 23 ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Amin. Itu doa Yesus, ampuni mereka. Jadi bila Tuhan yang bercakap seperti itu, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia anggap orang yang menyalibkannya itu, orang yang menikam lambungnya itu, dia anggap masih kebudak-budakan, kekanak-kanakan. Amin. Yang tidak tahu apa-apa. Itulah sebab Yesus bilang, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Dia anggap sebagai anak-anak, tidak tahu apa-apa. Jadi coba Anda pikir, kalau anak-anak itu buat salah kepada Anda, pasti Anda maklumin bahwa dia masih budak, tidak tahu apa-apa. Amin. Dan Anda tidak bisa sakit hati. Bayangkan, itulah kasih Tuhan. Sampai dia mati terkutuk di kayu salib, supaya berkat Abraham sampai kepada kita semua. Itu kasihnya. Galatia 3 ayat 13 hingga 14. Galatia 3 ayat 13 hingga 14. Apa dia bilang? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Nah, kenapa Yesus sanggup mati terkutuk? Karena kita. Amin. Dia sanggup mati terkutuk di kayu salib karena mengasihi kita semua. Sedalam manapun kesalahan anak-anak kita kepada kita, harus mengampuni. Sedalam manapun kesalahan suami kepada istri-istri, harus mengampuni. Sedalam manapun kesalahan istri-istri kepada suami-suami, harus mengampuni. Sedalam manapun kesalahan orang lain kepada kita, harus mengampuni. Sebab Yesus mati kepada penjahat, Yesus mati kepada pengisap, gampar, gidadak, perompak, dan sebagainya di seluruh dunia. Yesus mati untuk semuanya. Amin. Dan apabila mereka berbalik kepada Tuhan dan minta ampun, Yesus senantiasa mengampuni. Itu dari mereka saja. Amin. Maka Tuhan mau kita harus hidup seperti orang Kristen yang betul-betul hebat. Harus ada sikap mengampuni. Orang yang suka mengampuni itu jemaat Tuhan, tidak menyimpan dendam atau kesalahan orang lain bertahun-tahun berhari-hari. Seketika saja, seperti Yesus. Yesus marah, dia kasih hak orang berjual-beli dalam bait Allah. Amin. Dia hamburkan begitu, dia marah. Tapi seketika itu saja. Kalau dari sana hilang. Jadi jangan Anda pikir kalau sudah marah itu dosa. Memang marah itu tidak dosa. Tapi kalau berlarut-larutan itu dosa sudah. Kita belajar sampai terbenam matahari baru pada amarah. Jadi harus mengampuni. Amin. Adakah Anda disakiti orang lain atau siapapun? Harus mengampuni. Harus mengampuni. Harus mengampuni. Jangan tidak mengampuni. Karena bahaya kalau tidak mengampuni. Bahaya itu. Bikin halang berkat kok. Bikin halang berkat. Harus mengampuni. Kamu tahu, orang yang menikam lambung Yesus dan yang menyalibkan Yesus, yang diampuni Tuhan Yesus pada masa itu. Ampuni mereka Bapa, mereka tidak apa yang mereka perbuat. Yesus bilang, suatu masa nanti, apabila sudah datang sebagai Raja, mereka yang menikam di hadapan segala bangsa akan melihat Yesus nanti. Amin. Baru mereka tahu pada masa itu bahwa Yesus yang mereka sering itu betul Tuhan dan Juru Selamat sebenarnya. Amin. Dia akan datang kembali. Sekali lagi, semua orang yang berbuat jahat kepada Yesus, yang menyalibkan Yesus dan menikam lambung Tuhan Yesus, akan melihat nanti apabila Yesus datang sebagai Raja. Alkitab bilang yang menikam Tuhan
Yesus pun akan melihat Yesus akan datang sebagai Raja. Dan pada masa itu mereka tidak boleh berbuat apa-apa. Karena Yesus datang bukan datang seperti biasa-biasa, tapi datang dalam kemuliaan Bapaknya yang di surga. Wah, haleluya. Coba Anda bayangkan keadaan itu, jemaat Tuhan. Saya dan Anda kalau masih Tuhan izin kubur kita sampai pada masa itu, saya dan Anda akan melihat Yesus di awan-awangan bersama dengan malaikat-malaikat. Sangkakala Allah berbunyi, tut 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 tut, semua terbuka semua. Pintu-pintu surga terbuka, langit terbuka. Kau akan lihat kuda berjalan di atas awan-awan, tidak akan jatuh. Luar biasa. Itulah Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus sangat maha kuasa. Apakah ada mustahil penyakit pun tidak dapat disembuhkannya? Sedangkan Dia adalah Tuhan, adalah pencipta dan maha kuasa, sumber segala kuasa. Dia adalah Tuhan yang kita sembah. Sampai itu jangan pernah menyimpang daripada Tuhan. Amin. Jangan pernah menyimpang daripada Tuhan. Oh, coba Anda bayangkan itu kuasanya. Dahsyat sekali. Ya. Jadi semua orang yang berbuat jahat kepada Yesus, bahkan yang mereka menikam Tuhan Yesus, akan melihat nanti apa yang datang sebagai Raja. Haleluya. Coba kita lihat. Ya. Ayat terakhir kita. Kita pada patung bahwa di sini seberangkali tidak masuk panjang ini. Wahyu 1 ayat 7. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Apa dia bilang? Setiap mata. Artinya raja, hamba, miskin semua akan melihat. Ya. Juga mereka yang telah menikam Dia. Amin. Nah, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega. Itulah Yesus Kristus. Amin. Jadi semua orang akan melihat. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha kuasa, bukan Tuhan biasa-biasa. Jadi, jangan tidak mengampuni. Yesus akan pasti datang. Dia pasti akan datang. Dia akan mengangkat orang-orang yang siap sedia untuk diangkatnya masuk dalam kerajaannya, dan menghukum mereka yang tidak berjaga-jaga dan bersiap-siap. Untuk bersiap-siap, tidak cukup hanya sekali kita sembah yang mematuhi perintah Tuhan, tapi perlu juga di hati kita ada sikap mengampuni yang polos, tulus di hadapan Tuhan. Amin. Karena bila kita tidak mengampuni itu boleh menghalang berkat Tuhan datang kepada kita semua. Jadi, sesakit-sakitnya hati Anda harus mengampuni. Amin. Harus mengampuni. Harus. Jangan mudah menyimpan kesalahan orang lain. Cepat-cepat kasih lagi. Itulah penyebabnya kenapa hadirat dan orang pantau Sukarmanto dalam hati kita, karena begitu. Kenapa api Tuhan lampah turun-turun dalam hidup kita, karena begitu. Cepat-cepat bereskan hidupmu di hadapan Tuhan. Apapun kesalahan harus mengampuni. Amin. Mungkin kau perempuan, tapi kau diperkosa oleh orang lain, kau harus mengampuni dia karena nama Yesus. Memang itu menyakitkan, tapi pengampunan itu adalah obatnya. Amin. Bila Anda mengampuni, Bapa di surga akan mengampuni Anda. Bahkan Bapa di surga akan datang kepada Anda, menyatakan dirinya bahwa Dia sedang mengasihi Anda. Amin. Haleluya. Harus mengampuni. Harus mengampuni. Amin. Tapi jangan sengaja-sengaja. Kau sengaja-sengaja, Tuhan itu tahu. Dia itu bahkan tahu. Amin. Harus mengampuni dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Jangan sengaja-sengaja. Amin. Jangan apa sengaja-sengaja. Jangan sengaja-sengaja. Harus mengampuni dengan segenap hati. Segenap hati. Harus mengampuni dengan segenap hati. Amin. Jangan sengaja-sengaja. Nerima, bukan jadi